Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Bagaimana libur kemarin? Untuk pertemuan hari ini di matkul psikolog, kami akan mempresentasikan tentang motivasi dan emosi. Sebelum ke materi, perkenalkan, nama saya Intan Tresna Wibawa sebagai moderator dan presentator kedua, dan rekan saya Ilma Nur Amalia sebagai presentator pertama. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi inti, mungkin kalian bertanya-tanya, apa saja sih yang akan dijelaskan dalam motivasi dan emosi? Nah, di sini kami mempunyai 5 poin tentang motivasi dan emosi. Apa saja? Yaitu yang pertama, definisi motivasi dan emosi, yang kedua, sumber-sumber motivasi dan emosi, dan yang ketiga, macam-macam motivasi dan emosi, dan yang keempat, fungsi motivasi dan emosi, dan yang terakhir yaitu teori-teori motivasi dan emosi. Nah, untuk masuk ke materi pertama, saya serahkan kepada presentator pertama yaitu Ilma Nur Amalia. Silakan. Baik, terima kasih kepada saudari Intan yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi tentang motivasi dan emosi. Motivasi dan emosi merupakan keadaan atau gejala psikolog pada seorang individu. Adanya emosi menyebabkan seseorang merasakan senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, dan sebagainya. Nah, adapun pengertian motivasi tersendiri adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya. Nah, lalu apa sih bahasa Latin dari kata motivasi tersebut? Akar kata motivasi adalah movere, yang artinya gerakan atau dorongan untuk bergerak. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, motivasi dikenal dengan sebutan motif, yang artinya daya gerak atau alasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disebut KBBI, pengertian motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ada juga menurut psikologi. Menurut psikologi, motivasi adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya. Nah, tadi kita sudah membahas motivasi, sekarang lanjut ke emosi. Emosi yaitu perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi dapat ditujukan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Nah, ada juga emosi itu berasal dari kata bahasa Prancis yaitu emotion dan émouvre. Kegembiraan dari bahasa Latin émouvre dari a varian x luar, dan mover yaitu bergerak. Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar, manusia akan merasa marah. Perasaan intens kemarahan tersebut mungkin datang dan pergi dengan cukup cepat. Tetapi ketika sedang dalam suasana hati yang buruk, seseorang dapat merasa tidak enak untuk beberapa jam.
Lalu, adapun sumber motivasi sebagai berikut. Yang pertama, intrinsik sumber motivasi adalah suatu perilaku dikategorikan didasari motivasi bila perilaku tersebut berhubungan dengan fungsi perilaku tersebut. Contohnya, makan karena merasa lapar. Kan kita kadang belum mau makan ya, karena belum lapar. Nah, jadi karena lapar lah kita termotivasi untuk makan. Lalu, yang kedua, ekstrinsik sumber motivasi, yaitu bila dari perilaku tersebut tidak berhubungan langsung dengan perilaku tadi. Contohnya, makan karena menghargai tawaran teman, meskipun ia tidak lapar. Terus, misal ini apa contohnya? Cepat dibahas aja mah, belum mau makan kalau belum disuruh ayang. Nah, karena disuruh ayang, kita termotivasi untuk makan. Nah, kayak gitu yang namanya motivasi ekstrinsik itu. Selanjutnya, adapun sumber emosi sebagai berikut. Yang pertama, kepribadiannya. Lalu, hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari. Yang ketiga, kualitas tidur, lalu aktivitas sosial, olahraga, stres, usia, dan gender. Nah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ilma Nur Amalia telah memaparkan materi yang telah disampaikan. Oke, untuk materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu tentang macam-macam motivasi dan emosi. Macam-macam emosi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pada umumnya emosi dikategorikan menjadi 2 bentuk, yaitu 1. Emosi positif. Emosi positif merupakan pengekspresian suatu evakuasi atau perasaan yang menguntungkan. Seperti apa? Seperti saat kita bahagia, terus seneng, ceria, damai, rasa syukur. Nah, seperti itu. Yang kedua, yaitu emosi negatif. Emosi negatif artinya menunjukkan ekspresi suatu evaluasi atau perasaan merugikan. Seperti kalau kita lagi emosi terus sedih, wajahnya tuh wajah sedih, terus kan kayak nangis kalau cewek mah ya, marah, kecewa, benci, ngedelek merenya benci mah, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya menurut Descartes, macam-macam emosi itu yaitu desire atau hasrat, hate atau benci, sorrow sedih atau duka, wonder heran, love cinta kalau lagi kasmaran kelihatan bener ya, joy kegembiraan. Nah, lalu yang ketiganya menurut Daniel Goleman, macam-macam emosi itu seperti amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Seperti itu. Nah, berarti macam-macam emosi itu sebenarnya sama aja ya. Jadi, ada yang mempunyai aura positif dan ada yang mempunyai aura negatif. Baik, kita lanjut. Kalau sebelumnya tadi kita telah menjelaskan macam-macam emosi, sekarang kita menjelaskan macam-macam motivasi. Apa saja itu macam-macam motivasi? Nah, di sini macam-macam motivasi itu ada 7. Yang pertama motivasi prestasi, yang kedua motivasi peningkatan diri, yang ketiga ada motivasi ekstrinsik, dan yang keempat motivasi takut, kelimanya motivasi investasi, keenam motivasi sosial, dan yang terakhir ada motivasi sikap. Apa itu motivasi prestasi? Motivasi prestasi. Nah, orang dengan tipe motivasi ini fokus pada pencapaian tujuan. Orang biasanya menetapkan target kan, kayak misalnya kita nih, target tahun ini, semester ini, IPK harus lebih dari rata-rata. Nah, berarti kita harus banyak belajar, baca, dan yang lain sebagainya. Nah, yang kayak gitu disebut motivasi prestasi. Lalu yang kedua ada motivasi peningkatan diri. Orang dalam motivasi ini seperti apa sih? Nah, orang dalam motivasi ini mempunyai kemampuan untuk memenuhi keinginan, harapan, atau tujuan tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi, kepengenan sendiri mungkin ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Nah,
Orang dalam motivasi ini biasanya memanifestasikan dirinya ke hal yang positif serta negatif. Jadi ke hal yang positif apapun itu dan sama ke yang negatif juga. Motivasi ekstrinsiknya berlaku pada kedua kasus dan efektif. Lalu yang keempat ada motivasi takut. Ketakutan juga merupakan salah satu motivasi. Jangan dikira kita takut mengemudi di sisi jalan yang salah misalnya. Kita takut berjalan terlalu dekat dengan tebing. Atau mungkin kita takut untuk mencintai lagi ketika kita sudah patah hati. Nah, ketakutan ini memotivasi kita untuk membuat keputusan yang baik soal keselamatan kita. Nah, biar kita gak sakit hati lagi kan, emang bener. Tapi, jangan biarkan menjadi kebiasaan yang dapat mengendalikan kita. Jika kita tidak bisa melawan dengan cara positif, maka lakukanlah secara kreatif itu. Lalu yang kelimanya ada motivasi investasi. Penting loh untuk menginvestasikan diri secara fisik, emosional, dan finansial dalam suatu tugas. Semakin diinvestasikan dalam suatu tugas, semakin besar juga kemungkinan ia akan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan lengkap. Contohnya nih, misalnya kita mimpi menjadi seorang penyanyi. Melatih, ia harus memiliki komitmen yang togal dalam mencapai tujuan ini, kayak banyak latihan ataupun lain sebagainya. Lalu yang keenam ada motivasi sosial. Banyak orang menganggap kehidupan sosial mereka sebagai motivasi terbesar mereka. Kayak misalnya kita kalau misalnya lagi putus asa mungkin ya, ada orang tua yang sebagai motivator kita nyemangatin, kamu nak, ayo semangat, gini gini gini. Atau saat kita patah hati, ada bestie kita yang menjadi motivator terbaik. Kamu jangan patah hati, masih ada cowok. Nah, itu termasuk motivasi sosial. Nah, dan yang terakhir ada motivasi sikap. Kalau misalnya kalian berpikir positif, kalian bisa mencapai hal-hal yang kadang dianggap tidak realistis oleh orang lain. Sikap positif membantu kalian membangun hubungan yang kuat dan tetap termotivasi. Nah, kalau misalnya kalian memiliki tujuan dalam pikiran namun kurang motivasi, cobalah miliki sikap positif. Nah, itu akan menaikkan motivasi Anda sendiri. Nah, yang kayak gitu disebut motivasi sikap. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi motivasi dan emosi. Di sini Intan akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fungsi motivasi. Nah, menurut Zamaroh terdapat 3 fungsi motivasi, yaitu yang pertama, motivasi sebagai pendorong tindakan. Motivasi berfungsi sebagai pendorong untuk mempengaruhi perilaku apa yang semestinya pelajar ambil dalam rangka belajar. Yang kedua yaitu motivasi menjadi penggerak kegiatan, yaitu dukungan psikologis menciptakan perilaku terhadap pelajar itu, yakni suatu kekuatan yang tidak terbendung yang kemudian terjelma dalam wujud aksi psikofisik. Lalu yang ketiga, motivasi sebagai pengendali kegiatan. Belajar yang memiliki motivasi bisa menyeleksi mana kegiatan yang meski dijalani dan mana kegiatan yang diabaikan. Nah, lalu menurut pendapat yang kedua, yaitu menurut Hamalik, fungsi motivasi ialah 1. Mendorong munculnya suatu sikap atau perilaku. Tanpa adanya motivasi, maka tidak akan muncul perilaku seperti belajar. Nah, terkadang kita belajar termotivasi orang tua seperti itu kan. Lalu yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pendali, artinya mengarahkan kegiatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak, yaitu motivasi berfungsi sebagai mesin dalam mobil. Contohnya, besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat lambatnya suatu pekerjaan. Kita lanjut ke pendapat yang ketiga, yaitu menurut Sardiman terdapat 3 fungsi motivasi. Yang pertama yaitu mendorong orang untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Nah, yang kedua menentukan arah kegiatan, yakni ke arah tujuan yang akan digapai. Dan yang ketiga, menyeleksi kegiatan adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang perlu dikerjakan yang cocok demi mencapai tujuan dengan menyisihkan tujuan-tujuan yang tidak berfaedah bagi tujuan tersebut.
Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada fungsi emosi. Fungsi emosi itu ada 5 poin. Yang pertama, memotivasi mengambil tindakan wajar. 2, membantu menghindari bahaya. 3, memudahkan pengambilan keputusan. 4, memudahkan dipahami orang lain. Dan 5, membantu memahami orang lain. Selanjutnya ada materi teori motivasi dan emosi. Teori motivasi Abraham Maslow. Teori motivasi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow ini bernama teori hierarki. Kebutuhan manusia menjadi teori pertama dibuat menjadi teori yang paling terkenal, serta yang menjadi dasar dari terbentuknya teori-teori motivasi lain. Nah, teori ini berisi mengenai kebutuhan yang menjadi alasan utama yang membuat manusia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, teori hierarki, kebutuhan manusia memiliki 5 tingkatan pada tingkatan piramida, di mana urutan kebutuhan yang terbawah menjadi urutan pertama alias prioritas yang harus diselesaikan dan dipenuhi terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat gambar yang di samping. Nah, gambar yang ini tuh menjelaskan tentang kayak teori motivasi. Yang pertama fisiologis, seperti kayak makan, minuman, tidur, dan pakaian. Terus ke atasnya rasa aman, ada keamanan, keteraturan, stabilitas. Lalu kita beranjak nanti ke sosial, afeksi, relasi, keluarga gitu kan. Lanjut lagi ke penghargaan, ada pencapaian nanti di sana, status, tanggung jawab, reputasi, dan yang penting aktualisasi diri, yaitu ada pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang teori emosi, saya serahkan kembali kepada Ilma Nur Amalia. Silakan. Baik, lanjut ke materi teori-teori emosi. Teori emosi terbagi menjadi beberapa pendapat. Yang pertama ada dari teori facial feedback. Teori ini menyatakan bahwa ekspresi wajah sangat penting untuk mengalami emosi dalam psikolog. Teori ini merujuk pada pernyataan Charles Darwin dan William James, yaitu ekspresi wajah memengaruhi emosi bukan sebagai respon terhadap emosi. Teori ini menyatakan bahwa emosi secara langsung terkait dengan perubahan fisik pada otot wajah. Dengan demikian, seseorang yang memaksakan diri untuk tersenyum akan lebih bahagia daripada seseorang yang mengerutkan dahi. Lalu, ada teori James Lange. Teori James Lange adalah salah satu teori emosi yang paling awal dari psikolog modern. Teori ini dikembangkan oleh William James dan Charles Lange. Pada abad ke-19, teori tersebut berhipotesis bahwa rangsangan psikologis menyebabkan sistem saraf otonom bereaksi yang pada gilirannya menyebabkan individu mengalami emosi. Reaksi sistem saraf ini dapat berupa detak jantung cepat, otot tegang, berkeringat, dan banyak lagi. Menurut teori ini, respon psikologis datang sebelum perilaku emosional seiring waktu. Teori James Lange telah ditentukan dan diperluas dalam teori lain, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa emosi adalah campuran dari respon psikologis dan psikologis. Lalu ada teori Cannon-Bard. Teori ini dikembangkan oleh Walter Cannon dan Philip Bard pada 1920-an. Untuk menyangkal teori James Lange, teori ini menyatakan bahwa perubahan tubuh dan emosi terjadi secara bersamaan, bukan satu demi satu. Teori ini didukung oleh ilmu neurobiologis yang mengatakan bahwa begitu peristiwa yang merangsang terdeteksi, informasi tersebut diteruskan ke
amigdala dan korteks otak pada saat yang bersamaan. Lanjut, teori Schroeder-Singer. Teori ini dikembangkan oleh Stanley Schroeder dan Jerome Singer. Teori ini memperkenalkan elemen penalaran ke dalam proses emosi dalam psikolog. Schroeder-Singer berpendapat bahwa ketika kita mengalami suatu peristiwa yang menyebabkan rangsangan psikologis, kita mencoba mencari alasan untuk rangsangan tersebut, sehingga berulah kemudian bisa dikatakan bahwa kita mengalami emosi tersebut. Lalu yang terakhir, teori cognitive appraisal. Teori ini dipelopori oleh Richard Legeres. Menurut teori cognitive appraisal, proses berpikir harus terjadi sebelum mengalami emosi. Dengan demikian, seseorang pertama-tama akan menangkap rangsangan atau stimulus dari luar. Setelah itu, ada proses berpikir yang kemudian secara bersamaan akan memantik respon psikologis dan emosi. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada Intan. Baik, terima kasih kepada Saudari Ilma Nur Amalia. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Motivasi adalah kekuatan, tenaga, keadaan yang kompleks, kesediaan dalam diri manusia atau individu untuk bergerak atau motion ke arah tujuan tertentu, baik disadari ataupun tidak disadari. Sumber motivasi yaitu intrinsik berhubungan dengan fungsi perilaku tersebut, dan sumber motivasi ekstrinsik perilaku tidak berhubungan langsung dengan perilaku tadi. Nah, macam-macam motivasi yaitu ada motivasi primer atau dasar yang bersifat tidak dipelajari dan motivasi sekunder yang berkembang dalam diri individu karena pengalaman dan dipelajari. Motivasi berfungsi sebagai dorongan, sebagai suatu respon yang dipelajari sebagai energi dan sebagai perantara. Teori motivasi yaitu teori insting naluri, teori dorongan, dan teori kognitif secara teori yang dikemukakan oleh David Maslin dan Abraham Maslow. Lalu emosi adalah setiap pergolakan atau kegiatan pikiran, perasaan, nafsu, dan setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Proses terjadinya emosi yaitu pendapat nativistik, emosi adalah bawaan, dan pendapat empirik, emosi adalah hasil belajar atau pengalaman. Fungsi emosi yaitu sebagai pembangkit energi, sebagai pembawa informasi, dan sebagai komunikasi. Nah, bentuk emosi adalah senang dan marah. Motivasi dan emosi mempunyai hubungan yang sangat erat. Sistem motivasional manusia dipercaya menunjukkan dirinya melalui emosi. Nah, mungkin sekian presentasi yang bisa kami bawakan. Maaf bila ada kesalahan sebelumnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan ke seksi diskusi di grup WA ya. Ayo teman-teman, silakan bertanya.